Untuk pertanyaannya, replace this loading by an equivalent resultant force and specifying its location, yang dimana kita ngitungnya dari poin O. Oke, jadi untuk pertama-tama ini kita ada membagi 4 sampai sini. Bagi 4, yang pertama di sini rectangle. Bagi 4 gaya. Yang pertama. Untuk yang kedua, segitiga. Nah, ini yang kedua. Dan untuk yang ketiga, ini a little bit bigger rectangle ya, sedikit lebih besar. Maaf ini udah mencong-mencong, abaikan saja mencongnya. Dan ini untuk yang keempat. Ngaduan. Oke, nah dari sini saya itu membagi ada 4 gaya. Jadi yang pertama tadi nih, yang rectangle yang kecil ini, saya saya kasih force-nya di sini. Ini adalah F1. Dan untuk F2 ada di sekitaran sini, itu. Ini kita membagi 3, 1, 2, 3. Jadi jarak dari F2 ke sini itu seperti ke sini itu sepertiga jaraknya dari sini itu per 3. Dan untuk yang F3 saya taruhnya di sekitaran sini. Dan untuk F4 saya taruhnya di sini. Dan sama seperti sebelumnya yang F2, jarak dari F4 ke tengah itu sepertiga juga. Saya 1/3 dari titik yang paling kanan ke yang bagian kanan. Oke, lalu kita menghitung gayanya untuk mencari resultant force. Yang pertama dari yang F1. Dari F1 sama dengan dikarenakan gayanya 50 berjarak 12 feet, maka 50 dikali 12 sama dengan 600. Dan untuk F2 karena ini triangle, sebentar, 200. Oke, karena ini triangle dan dimulainya total force-nya itu dimulainya dari sini nih. Maaf. Dari ini. Maka 300 dikurangi 50 sama dengan 250. Maka itu adalah gaya untuk pound per feet untuk
segitiga gaya F2. Jadi 250 dikali 12. Dan karena ini segitiga, jangan lupa dibagi 2. Sama dengan 1300 pound. Oke, dan untuk F3, karena ini titik dari kanan, jadi yaitu dari sini 100 dikali jarak, karena ini rectangle, dikali 9 sama dengan 900. Dan untuk F4 sama dengan 100 dikali, karena ini jaraknya dari sini untuk segitiganya, jadi 300 dikurang 200, dikurang 100 sama dengan 200. Sehingga, berarti ini salah. Jadi untuk gaya pada F4 adalah 200 dikali 9 per 2, karena ini segitiga. Jadi 900. Ini 900. Oke, karena kita sudah mencari semua total pada gaya, maka kita mencari jarak untuk specify its location. Jadi untuk dari gaya yang pertama, karena ini dari O, maka kita tarik garis ke sini. Itu kita karena ini measured from point O, kita maka ngitung jarak dulu untuk mencari momentum buat dikali pada F1. Oke, yang pertama itu ada untuk jarak F1, yaitu karena ini dari O, maka kita kan karena ini 2/3-nya 12. Maaf, bukan 2/3, karena ini setengahnya 12. Maka kita dapat yaitu 6. Dan untuk jarak yang kedua dari point O, karena jarak dari sini ke sini itu 1/3-nya 12, maka 12 dikurang 4 yaitu 8. Lalu untuk jarak dari point O ke F3, dan karena itu setengahnya 9 feet, itu 4,5 ditambah 12 sama dengan 16,5. Dan untuk yang terakhir, untuk dari gaya F4, dari O ke F4, itu karena agak sedikit condong ke sini, dan karena dari ujung segitiga sini ke F4 itu 1/3, maka 12 ditambah 3 jadi 15 jaraknya. Oke, nah dari sini kita bisa menghitung momen. Nah, pertama-tama kita itu mencari momentum dulu. Resultant force, yaitu dari gaya untuk gaya ke atas, yaitu adalah akumulasi dari F1, F2, F3, dan F4, yaitu 3900 pounds, atau bisa dibilang sama dengan 3,9.
Oke, dan untuk mencari momentum, saya ini menghitungnya sebagai counterclockwise. Maka ini bisa dibilang plus, ini juga plus, plus 8, plus 16, plus 15. Jadi untuk rumus momentum yaitu adalah F1 dikali jarak dari O ke F1 yaitu 6 ditambah F2 dari jarak O ke F2 adalah 8 ditambah lagi F3 dari jarak O dikali dari jarak O ke F3 yaitu adalah 16,5 dan yang terakhir F4 dikali jarak dari O ke F4 adalah 15 didapat yaitu adalah 43,95 kip. Oke. Sehingga untuk menghitung distance kita dapat menggunakan rumus M sama dengan resultant force dikali distance. Dan untuk mencari distance dari jarak O itu kita dapat tinggal memasukkan angka-angkanya ini. Dan kita udah dapat momentum dan kita juga udah dapat resultant force. Sehingga tinggal dimasukkan untuk mencari distance dari O yaitu 43,95 kip fit sama dengan 3,9 kip dikali D distance sama dengan didapat D sama dengan 11,27 feet. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.